Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Hamid dengan NIM 2310951007. Yang mana saya berasal dari kelompok 20 yang akan melakukan change dengan teman saya yaitu dari kelompok 18 yaitu Muhammad Zikri Ramadan. Oleh karena itu saya akan menjawab uh, soal responsi modul 2 dari kelompok 18. Yang mana untuk menjawab ini saya menggunakan kertas HVS, kemudian saya foto, kemudian saya lakukan screen recording. Baiklah, untuk soal pertama dari responsi modul 2 ini yaitu apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Kemudian kita diminta untuk menyertakan diagram blok dan fungsi alihnya. Baiklah, langsung saja untuk sistem kendali lingkar terbuka yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik atau feedback. Sehingga keluaran sistem tersebut adalah hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Dan untuk diagram blok dari sistem kendali lingkar terbuka dapat terlihat seperti ini, yang mana RS yaitu sinyal input, GS adalah sistemnya, dan CS adalah outputnya. Kemudian, karena fungsi alih atau subsistem GS adalah perbandingan antara output dan input, maka eh, didapat fungsi alihnya yaitu GS sama dengan CS per RS. Untuk yang kedua yaitu sistem kendali lingkar tertutup. Sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik atau feedback, yang mana keluaran sistem diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi agar output sistem sesuai dengan sinyal referensi. Jadi, beda antara sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup yaitu untuk sistem kendali lingkar terbuka tidak memiliki umpan balik atau feedback, sedangkan sistem kendali lingkar tertutup memiliki umpan balik atau feedback. Dan untuk diagram blok sistem kendali lingkar tertutup bisa dilihat seperti ini, yang mana di sini terdapat RS yang mana sebagai input, kemudian ES sebagai error untuk membandingkan antara input dengan umpan baliknya. Yang kemudian di sini GS yaitu sistemnya, kemudian CS adalah outputnya, yang kemudian CS tersebut masuk ke HS. CS tersebut akan dikembalikan ke HS menghasilkan sinyal baru yang mana di sini itu BS. Kemudian uh, antara input dengan sinyal BS tersebut dikurangkan menghasilkan sinyal error untuk melihat berapa perbedaannya. Kemudian untuk rumus fungsi alihnya, karena fungsi alih yaitu perbandingan antara output dan input, sehingga CS per RS sama dengan GS per 1 ditambah GS 1 ditambah GS HS. Karena di sini minus. Kalau di sini positif, maka di sini minus. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu jelaskan bagian-bagian dari diagram blok kontrol suhu ruangan otomatis berikut dan identifikasilah apakah diagram blok berikut termasuk sistem kendali lingkar terbuka atau lingkar tertutup. Untuk diagram bloknya seperti ini, yang mana inputnya itu suhu yang diinginkan untuk target, kemudian terdapat sinyal errornya, kemudian terdapat sistemnya di sini itu kontrol pengatur kecepatan putar, dan terdapat gangguan elektromagnetik, kemudian
kipas angin sebagai sistem, kemudian eh, udara panas yang berhembus dari luar ruangan sebagai gangguannya. Kemudian outputnya itu eh, suhu ruangan saat ini, yang mana sinyal yang keluar dari kipas angin tersebut ditambah dengan eh, udara panas yang berhembus dari luar ruangan. Kemudian output tersebut akan diumpan balikkan masuk ke sensor suhu, kemudian menghasilkan sinyal listrik. Kemudian sensor suhu tersebut akan menghasilkan sinyal listrik, yang mana sinyal tersebut itu adalah hasil konversi sensor. Dan kemudian uh, akan akan kemudian suhu target tersebut akan dikurangi dengan hasil konversi sensor. Dan proses ini uh, berulang setiap kalinya itu terjadi loh. Uh, kita jawab yaitu suhu yang diinginkan yaitu adalah nilai referensi yang diinginkan dicapai oleh sistem. Sama yang poin pertama atau yaitu pengurang digunakan untuk menghitung error antara suhu yang diinginkan dan suhu saat ini yang diukur oleh sensor suhu. Untuk sistem pengatur kecepatan putar adalah sistem yang bertindak sebagai controller atau pengendali yang mengubah error menjadi sinyal kontrol untuk mengatur kecepatan kipas. Kemudian yaitu ada gangguan elektromagnetik yaitu merepresentasikan sinyal gangguan eksternal mempengaruhi sinyal kontrol. Kemudian terdapat sistem kipas angin yaitu sistem yang berfungsi sebagai aktuator atau plan yang menghasilkan pendinginan berdasarkan sinyal kontrol. Kemudian terdapat udara panas yang berhembus dari luar ruangan yang mana adalah gangguan eksternal yang mempengaruhi suhu ruangan secara langsung. Kemudian terdapat outputnya itu berupa suhu ruangan saat ini dan sensor suhu, yang mana sensor suhu ini akan mengukur suhu aktual ruangan. Kemudian terdapat sinyal hasil konversi sensor, yang mana adalah sinyal listrik dari sensor suhu dan sebagai umpan balik atau feedbacknya. Dan diagram blok ini termasuk sistem kendali yang tertutup. Kenapa? Karena output dari sistem tersebut dikembalikan sebagai umpan balik ke pengendali yang akan dibandingkan dengan suhu target atau suhu yang diinginkan. Selanjutnya untuk soal nomor 3 yaitu jelaskan apa itu sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Sertakan diagram blok dan fungsi alihnya. Untuk sistem kendali lingkar terbuka adalah sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik atau feedback. Sehingga keluaran sistem adalah hasil perkalian antara sinyal masukan subsistem saja. Uh, untuk diagram itu ini RS, sinyal input RS masuk ke sistem GS, keluar ke sehingga menghasilkan output CS. Dan untuk fungsi alihnya itu CS per RS sama dengan GS. Kemudian untuk sistem kendali lingkar tertutup adalah sistem kendali yang memiliki umpan balik atau feedback, yang mana output diumpan balikkan untuk dibandingkan dengan sinyal referensi agar output sesuai dengan sinyal referensi. Uh, untuk diagram bloknya seperti ini, yaitu dengan input RS masuk ke dilakukan summing point menghasilkan sinyal error ES yang kemudian masuk ke sistem GS, kemudian menghasilkan output CS yang kemudian output CS akan diumpan balikkan ke HS, kemudian menghasilkan sinyal baru. Selanjutnya untuk rumus fungsi alihnya itu CS per HS sama dengan GS per 1 ditambah GS HS. Untuk soal nomor 4, jelaskanlah apa yang dimaksud dengan konstanta pengali. Kita jawab, konstanta pengali adalah nilai atau faktor yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil
satu sinyal. Selanjutnya untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan apa itu pengendali proporsional atau P, pengendali integral atau I, dan pengendali proporsional integral atau PI, serta fungsi masing-masingnya. Untuk pengendali proporsional P, yaitu adalah pengendali yang menghasilkan sinyal kontrol berupa sinyal error yang dikalikan atau proporsional dengan konstanta proporsional Kp, yang mana untuk rumusnya itu UT sama dengan Kp dikali ET, yang mana untuk fungsi dari pengendali proporsional ini sendiri adalah untuk memperbesar penguatan dan mempercepat respon transien dari sistem. Kemudian untuk pengendali integral atau I adalah pengendali yang menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan akumulasi error dari waktu ke waktu. Dengan rumusnya UT sama dengan KI dikalikan integral dari 0 sampai T PT dt. Yang mana fungsi dari pengendali integral ini yaitu sebagai untuk menghilangkan galat atau steady state errornya. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat pengendali proporsional integral atau PI, yang mana adalah kombinasi antara kendali proporsional dan integral, sehingga akan lebih stabil dan lebih presisi. Dengan rumus UT sama dengan KP dikali ET ditambah KI dikali integral 0 sampai T ET dt. Fungsi dari pengendali proporsional integral ini sendiri itu sebagai untuk mempercepat respons sistem dan menghilangkan error steady state-nya. Jadi untuk PI ini uh, jadi, uh, karena berdasarkan proporsional maka terdapat fungsi dari pengendali proporsional dan terdapat fungsi juga dan juga terdapat fungsi dari uh, integral yaitu error steady state. Selanjutnya untuk soal nomor 6, jelaskanlah parameter-parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2 dan tentukan parameter apa yang membedakan sistem orde 1 dengan sistem orde 2. Baiklah, kita jawab untuk parameter tanggapan peralihan orde 2 yaitu ada waktu naik atau time rise, yaitu waktu yang diperlukan output untuk naik dari 0 sampai 10%, 5 sampai 95%, atau 10 sampai 90% dari nilai akhir. Kemudian waktu puncak atau TP yaitu waktu saat respon mencapai maksimum. Dengan rumus TP sama dengan P per omega D. Dengan omega D sama dengan omega N dikali akar dari 1 dikurang rasio redaman kuadrat. Kemudian untuk parameter lainnya itu overshoot maksimum atau MP, yang mana MP ini adalah selisih antara puncak respon dan nilai akhir, yang mana MP ini dalam persen. Dengan rumus MP sama dengan E dikali minus P dikali redaman per akar dari 1 dikurang redaman kuadrat dikali 100%. Kemudian ada parameter time settling atau TS, yang mana adalah waktu respon telah masuk 5%, 2%, atau 0,5% dari steady state. Kemudian untuk parameter terakhir yaitu rasio redaman yang dilambangkan dengan ini dan frekuensi alami atau frekuensi natural yang dilambangkan dengan omega n, yang mana rasio redaman dan frekuensi alami ini sendiri menentukan bentuk dan kecepatan respons sistem dengan ketentuan jika rasio redaman kecil dari 1 maka terjadi underdamped sehingga berosilasi. Apabila rasio redaman sama dengan 1 maka terjadi critically damped sehingga menjadi cepat tanpa osilasi. Dan ketika rasio redaman lebih dari 1 maka akan lambat dan tidak akan berosilasi. Jadi parameter yang membedakan antara orde 1 dan sistem orde 2 yaitu rasio redaman
dan frekuensi alami atau frekuensi natural. Selanjutnya, untuk soal nomor 7 atau terakhir yaitu kita diminta menyederhanakan diagram blok dan tentukan fungsi alihnya. Yang mana diagram bloknya itu ini yaitu dengan input RS, ada sistem K dan sistem 1 per S dikali JS tambah B, yang mana menghasilkan output berupa CS. Dan kemudian output tersebut akan diumpan balikkan akan diumpan balikkan. Kita jawab saja yang mana ditanya fungsi alih yaitu CS per LS, yaitu di sini sama dengan TS. Sehingga karena ada dua buah sistem, maka sistem tersebut kita kalikan, maka diagram di RS input RS masuk ke summing point dan itu di sini TS, kemudian subsistem yang telah dikalikan akan seperti ini, K dikali 1 per S JS, S dikali JS tambah B menghasilkan output JS, kemudian dibalikkan. Karena HS di sini adalah 1, kan C per R C per R itu TS di sini itu sama dengan B per 1 ditambah GH. Maka diagramnya menjadi RS untuk sistemnya di sini itu G diibaratkan sebagai ini, yang bagian atas ini dibagi dengan 1 ditambah G. G di sini itu K per K per S dikali JS tambah B. Ini kali sehingga menghasilkan output CS, yang mana karena H di sini 1 maka tidak buat karena kemudian sistem ini kita sederhanakan menjadi sehingga diagram bloknya menjadi RS yang untuk sistemnya menjadi K per S ditambah K per S dikali JS tambah B ditambah dengan K. Karena rumus fungsi alih itu perbandingan antara output dan input, maka fungsi alihnya itu K per S dikali JS tambah B tambah K. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.